Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifana Elsa dengan NIM 0573333791, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka Bandung. Dalam video kali ini saya akan membuat video tugas 3 untuk melakukan praktikum transaksi dan basis data terdistribusi pada mata kuliah basis data. Nah, di sini sudah saya tampilkan localhost dari tugas saya, tugas 2 mengenai membuat database rumah sakit, terdapat tabel administrator, daftar dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Oke, untuk langsung mengerjakan tugas 3, saya akan langsung klik rutin di sini dan membuat create new routine. Insert into pasien, ini kita panggil tabel pasiennya, lalu tabel-tabelnya ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Lalu saya isi IDC 003, nama pasiennya bernama Manda, alamatnya di Bogor, jenis kelaminnya perempuan. Lalu saya gunakan perintah commit. Apa itu perintah commit? Perintah commit itu biasanya perintah yang melakukan transaksi atau melaksanakan transaksi dan menyimpan semua perubahan yang terjadi dalam basis data. Lalu disimpan sebagai permanen. Kita simpan. Oke, kita eksekusi. Tadi kan pasiennya hanya ada dua saja ya, Gina dan Wawan. Untuk alamat di Bandung, Cirebon, jenis kelaminnya perempuan laki-laki. Lalu di sini tadi saya tambahkan untuk ID pasien yang ketiga, Manda, di Bogor, untuk pasien berjenis kelamin perempuan. Kita lihat di tabel pasien ini untuk jelasnya. Nah, oke. Untuk selanjutnya coba kita lagi cari di sini lagi, kita ke tahap yang tadi. Back adalah membatalkan semua perubahan yang dilakukan dalam transaksi. Kalau save point, dia menandai titik tertentu dalam transaksi. Jadi memungkinkan untuk melakukan rollback ke titik tersebut tanpa membatalkan seluruh transaksi. Jadi kalau misalkan di sini rollback, dia tidak akan tersimpan. Oke, sini sudah. Jadi transaksi dulu kita eksekusi. Nah, ini kan ada nama Muna, Indra, dan Gilang. Muna masuk sini karena perintahnya tadi save point, dia tersimpan. Lalu Gilang juga tersimpan karena perintahnya commit. Tapi kalau untuk rollback, tadi perintah untuk pasien Indra itu tidak tersimpan karena dia membatalkan sebuah transaksi. Lanjut kita ke tahap di mana membuat ini, maaf, dari panduan dari e-learning untuk membuat tabel obat dan tabel transaksi obat. Sini untuk tabel transaksi obat, ada ID transaksi dengan auto enrollment key, dengan primary, tipenya, ID pasien, ID obat, jumlah, total harga, lalu sudah saya buat juga tabel obat.
Dengan ini ID obat, kode obat, nama obat, harga, dan stok. Dengan yang ada di buku panduan ini, klik sudah dibuat, lalu kita ada buat obat, transaksi obat, tuh tabelnya. Klik menu designer, kemudian klik show, hide table list, checklist, lalu table organize. Kita buat relationship-nya di sini. Kita save. Sudah kita buat transaksi apa, relationship seperti ini yang ada di buku panduan. Kita balik, kita coba perintah trigger di sini. Di sini untuk masukin datanya, pertama ada ID obat 1, kode A001. Oke. Nah, di sini sudah ada data tadi, obat-obat untuk yang sudah dimasukkan. Ada 3, lalu kita ke transaksi obat, untuk trigger. Ini trigger. Dari sini saya akan percepat lagi. Bayangkan misalkan ada pasien, di mana pasien itu mengambil obat, alias dia membeli melakukan sebuah transaksi obat. Kita kirim sini ke. Jadi trigger ini bisa memicu perubahan dari stok yang ada di tabel obat tadi. Kita silakan kita ambil untuk ID transaksinya satu. ID pasiennya kita ambil Gilang. Silakan Gilang ini pengen mengambil obat yang satu, jumlahnya dia 2. Tadi harganya itu 20.000. Berarti kalau ambil dulu kita lebih 40.000. Sini. Coba kita cek ke. Ada kita cek ke ini tabel obat. Nah, tadi yang stok satu ini ada 10 karena sudah diambil 2. Terus sudah dibeli oleh Gilang tadi, jadi sisanya sisa 8. Lanjut, di sini ada. Baik, karena di panduan ini sudah selesai dan saya sudah mengikuti di sini. Baik, karena saya telah membuat semua yang ada di panduan yang ada dalam praktikum tugas 3 mata kuliah basis data ini. Semoga sesuai dengan kriteria penilaian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.